Eh, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, Mas, Mbak, dan teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bisa berkumpul pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 bulan Juli tahun 2024 pada acara kelas riset yang diselenggarakan oleh LEMI Surabaya berkolaborasi dengan LEMI Tulungagung. Yang mana acara ini bertemakan yakni kelas praktik time series menggunakan EViews. Lebih tepatnya menggunakan data time series dengan dibantu dengan alat yakni EViews. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Saputra Rahmatullah. Saya mahasiswa dari Universitas Airlangga dan di sini saya merasa sangat terhormat sekali bisa menjadi moderator dalam acara yang sangat berbahagia ini. Pada kesempatan berbahagia, kita akan belajar dan mendalami lebih jauh tentang analisis data time series. Bapak Ibu semua, sebuah metode penting ini mungkin sangat penting dalam suatu penelitian dan yang sangat bermanfaat untuk memprediksi data di masa depan yang berdasarkan data historis. Topik ini sangat relevan dan penting terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, ataupun saintis dan lain sebagainya. Hari ini kita beruntung sekali karena telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah eh, Ibu Nugraini Fitroh, SSI, ME. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas. Manggilnya siapa, Mas? Mas siapa manggilnya nih? Mas Eca, Muhammad, Ibu. Mas Eca. Ya, Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang berbahagia untuk sharing ya. Sebenarnya di sini saya juga belajar dengan kalian semua. Jadi di sini kita sharing-sharing saja. Nanti nggak ada yang lebih mana yang lebih pinter, enggak. Kita semua di sini belajar bersama dengan teman-teman di LEMI semua. Ya. Monggo ya, dilanjutkan lagi, Mas Eca, untuk ya. pembukaannya. Terima kasih, Ibu, atas berkenan untuk mengisi acara kelas riset atau program kerja di kelas riset LEMI Surabaya dan LEMI Tulungagung. Ibu Nugraini selaku narasumber kita tidak hanya memiliki pengetahuan mendalam tentang time series, tapi beliau juga berpengalaman, mempunyai pengalaman yang sangat luas menggunakan FUs untuk menganalisis data time series. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam jurnal dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh beliau, Ibu Nugraini. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk share screen dan membacakan CV dari Ibu Nugraini. Oke, baik. Di sini mohon izin Ibu, Ibu atas nama Nugraini Victor Rizky Syarkana, SSI, ME, beliau sekarang dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ponorogo di di Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam. Beliau juga lahir dan asli Ponorogo tanggal 15 Mei 1988. Beliau juga eh, menamatkan S1 di Prodi Matematika UIN Maliki Malang tahun 2014 dan dilanjut S2 Ekonomi Syariah di IAIN Ponorogo tahun 2019. Tanya-tanya itu juga, Ibu Nugra ini juga aktif dalam penelitian dan menulis buku. Seperti salah satu contoh yakni pengaruh sistem pembayaran kredit syariah terhadap peningkatan pendapatan. Studi toko logam mulia Mas Manan.
Saya juga Ibu Nugraini juga pernah menerbitkan buku, yakni ada 3 buku. Yang pertama Ekonomi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, dan Kewirausahaan Syariah. Hal ini juga ditunjang oleh terbitnya atau publikasinya artikel jurnal yang salah satunya yakni analisa komparasi konsep sumber daya insani atau SDI konvensional dan syariah. Saya ditanya itu, Ibu Nugraini juga pernah berkesempatan dalam pengabdian masyarakat, yang mana hal ini diterbitkan dalam jurnal. Salah satunya yakni pengelolaan keuangan syariah bagi masyarakat prasejahtera di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Sekian dari pembacaan CV dari Ibu Nugraini. Setelah pembacaan CV tersebut, kita dapat melihat bahwa Ibu Nugraini adalah seorang yang sangat berkompeten di bidangnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian, mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu laptopnya untuk membuka FUS, sehingga kita dapat bisa melakukan pelatihan FUS dengan mengolah data time series dengan berbahagia. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan jadwal acara kita hari ini. Setelah pembukaan ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Nugraini yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi, saya berharap peserta nantinya atau Bapak Ibu sekalian dapat mencatatkan pertanyaan yang mungkin muncul selama presentasi. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Ibu Nugraini Fitroh, SSI, ME. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Eca atas kesempatannya. Terima kasih atas sambutannya dari teman-teman Lemi Tulung Agung dan Lemi Surabaya. Ini gabungan ya, jadi ya, Lemi Jawa Timur, Lemi setiap Tulung Agung dan Surabaya digabung gitu ya. Oh iya Ibu, jadi Oh ya, kolaborasi aktif seperti itu. kolaborasi. Oke, terima kasih. Sangat berbahagia sekali karena ada suatu organisasi yang di dalamnya ada kelas riset, yang kelas riset tersebut sangat menunjang akademik kalian nanti untuk membantu perkuliahan kalian, untuk membantu dalam tugas akhir kalian. Bahkan kelas riset itu juga sangat membantu ketika kalian melakukan penelitian ketika menjadi mahasiswa nanti. Saya sempat lihat di LEMI ini banyak sekali kelas riset ya, tidak hanya hari ini tapi kemarin-kemarin juga banyak sekali tema-temanya. Saya harapkan teman-teman ini juga mengikuti kelas-kelas riset yang lain, jadi agar bisa menunjang eh, akademik kalian nanti akan berguna untuk kalian di akhir perkuliahan. Ini mohon maaf di sini semester berapa semuanya? Macam-macam atau semester 6 atau semester awal atau semester berapa yang ada di sini? Macam-macam, Ibu. Oh, macam-macam. Berarti ini ya lintas semester ya, nggak hanya mungkin semester 2 aja atau semester 6, macam-macam ya. Ya, Iya. Jadi di sini kita saling belajar ya. Mas Eca, terima kasih karena menurut saya Mas Eca ini terlalu berlebih-lebihan membacakan CV saya. Padahal saya juga sedang belajar dengan kalian semua. Eh, Sedikit tentang time series. Kira-kira di sini teman-teman sudah pernah belajar ya kalau di perkuliahan, di bangku perkuliahan di mata kuliah ekonometrika pasti sering belajar tentang statistika, tentang time series. Nah, time series ini kira-kira tentang kalau istilahnya bahasa sederhananya itu adalah runtun waktu time series. Biasanya ada data panel, data time series, ada data forecasting ya. Ini overview dulu aja pembukaan awal dulu. Jadi untuk membedakan apa sih time series itu biasanya nanti akan ditemukan ketika riset atau ketika kita menghadapi suatu masalah di lapangan ketika kita mengumpulkan data itu akan menemukan tentang adanya data time series. Nah, itu data time series itulah data yang waktunya banyak, misalnya pengaruh eh, apa Nah, pengaruh kesehatan masyarakat pada tahun
2000 sampai 2019. Nah, itu namanya time series. Dan itu lebih banyak datanya. Itu istilah sederhananya tentang istilah time series. Nah, beda lagi. Nanti teman-teman jangan sampai salah dengan data forecasting dan juga data time series. Kalau data forecasting satu waktu tapi mempunyai banyak objek. Misalnya pengamatan, penelitian tentang stabilitas harga di negara A, B, C, D pada tahun 2019. Nah, itu forecasting. Kalau time series itu berarti penelitian, misalnya judul penelitiannya tentang pengaruh kesehatan dan finansial masyarakat Indonesia ketika pandemi pada tahun 2000 sampai 2019. Nah, kalau time series itu ada tingkatan, ada titik-titik tahunnya, itu namanya time series, ya teman-teman. Baik, saya akan sedikit sharing ya tentang time series. Nanti teman-teman di sini sudah pernah belajar time series, insya Allah sudah pernah ya di kelas. Jadi di sini saya sifatnya hanya mengulang, hanya sedikit sepil-sepilah kalau bahasa sekarang, bahasanya anak-anak Gen Z, sepil tentang time series dan juga sedikit belajar bersama dengan kalian semua, sedikit mengulang, sedikit overview dari pengetahuan kalian yang ada di kelas, kira-kira nanti sama apa yang disampaikan di bangku perkuliahan. Baik, saya sedikit share PPT saya, nanti selanjutnya nanti diskusi. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Oke. Mati lagi ya? Kok nggak bisa di-share ya? Sebentar ya. Sebentar. Saya bukakan lagi. Kok tiba-tiba tertutup? Saya Bentar, saya bukakan dulu materinya. Di sini sudah ada yang sudah mulai skripsi atau mungkin proposal, teman-teman? Atau ada yang sedang mengerjakan skripsi? Teman-teman Lemi Surabaya Tulungagung. Ada yang proses pengerjaan skripsi, Bu. Oh, proses. Oke, yang lainnya masih belum mengambil mata skripsi atau proposal sudah. Proposal skripsi sudah, teman-teman. Oke. Pengolahan data time series menggunakan eView. Apa sih time series itu? Jadi time series itu serangkaian data. Tadi sempat sudah saya singgung ya sedikit tentang time series, apa itu data time series, dan tiba-tiba kok data forecasting. Nah, itu nama jenis data time series. Serangkaian data yang dikumpulkan atau dicatat pada interval waktu yang beruntung. Tadi seperti yang saya berikan contoh, misalnya pengamatan tentang kesehatan masyarakat ketika pandemi pada tahun 2000 sampai 2019. Nah, itu namanya time series. Jadi beruntun tahunnya itu antara 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 sampai 2019. Itu namanya time series. Misalnya bisa juga bulanan atau harian, itu juga bisa. Jadi nggak harus tahunan ya. Jadi bisa harian, bisa bulanan, dan juga bisa tahunan. Jadi time series itu digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku data berdasarkan waktu.
Misalnya komponen time series nanti teman-teman bisa buka-buka lagi buku-buku perkuliahannya atau buku-buku ekonometrika, atau bisa teman-teman nanti bisa buka tentang YouTube apa itu time series, nanti komponennya. Di sini saya menjelaskan tentang komponen time series, ada trend, ada seasonal, ada siklus, ada juga noise. Apa sih yang disebut dengan komponen trend itu? Jadi arah umum data dalam jangka panjang, misalnya peningkatan atau penurunan harga saham selama beberapa tahun. Itu namanya tren, komponen time series yang disebut dengan tren. Atau musiman, pola yang berulang secara periodik dalam waktu tertentu, misalnya penjualan yang selalu naik setiap akhir tahun. Bisa juga dengan siklus, fluktuasi yang terjadi dalam periode waktu yang lebih panjang dan juga musiman. Biasanya terkait dengan siklus ekonomi. Ada juga dengan noise, yaitu variasi acak atau komponen yang tidak dapat dijelaskan oleh komponen tren, musiman, atau siklus. Jadi contoh time series itu ada harga saham, ada cuaca, ada tentang ekonomi, ada tentang penjualan. Misalnya harga saham pada tahun 2019 sampai 2024, atau cuaca bisa harian, perkiraan cuaca pada hari Senin sampai Selasa ketika keadaan cuacanya seperti apa, atau tentang ekonomi dan juga penjualan. Analisis time series ada plotting data, ada dekomposisi, ada autokorelasi, dan juga ada modeling. Plotting data biasanya kalau analis time series adalah memvisualisasikan teman-teman data dengan plot time series untuk mengidentifikasikan pola visual, atau juga dengan dekomposisi, yaitu memecah time series menjadi komponen tren, musiman, noise untuk analisis lebih lanjut. Terus autokorelasi juga seperti itu. Mengukur hubungan antara observasi dalam time series yang dipisahkan oleh waktu tertentu. Dan juga modeling, menggunakan model statistik seperti ARIMA, Autoregression Integrated Moving Average, untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis. Biasanya disebut dengan forecasting. ARIMA ini yang paling sering dipakai teman-teman mahasiswa atau peneliti-peneliti untuk meramalkan suatu penelitian. Mengapa time series itu penting? Nah, mengapa teman-teman time series itu penting? Sebenarnya metode statistika itu tidak hanya time series, tapi biasanya yang paling banyak dibutuhkan di masyarakat dan juga peneliti-peneliti itu menggunakan metode ini, yaitu time series. Time series ini adalah istilahnya metode favorit lah ya bagi para peneliti-peneliti, atau tentang metode pada mahasiswa, karena salah satunya ini sangat bermanfaat juga tidak hanya di dunia akademik, tapi juga bermanfaat di masyarakat. Time series ini. Mengapa time series penting? Karena untuk peramalan, untuk analisis pola, dan juga pengambilan keputusan. Untuk peramal, biasanya time series memungkinkan peramalan masa depan berdasarkan data historis, misalnya prediksi penjualan, prediksi cuaca, dan juga prediksi ekonomi. Analisis pola membantu dalam mengidentifikasikan dan memahami pola dalam data, seperti tren jangka panjang ataupun pola musiman. Bisa untuk pengambilan keputusan. Nah, time series ini bisa juga untuk mengambil keputusan, yaitu data time series digunakan dalam banyak bidang untuk membantu keputusan. Jadi langkah-langkahnya biasanya kalau time series ini yang langkah-langkah umumnya ya, ini setiap aplikasi beda. Kalau di Evis mungkin beda lagi ya. Tapi saya lihat ketika selama ini mengerjakan di Evis itu time series itu sangat simpel, tidak. Mungkin kalau langsung praktek teman-teman biasanya sudah sangat paham. Di sini sudah pernah ada yang praktek time series di Evis? Sudah, Mas Eca sudah pernah?
Belum Ibu. Saya kebetulan sekarang proposal skripsi kan masih semester 4 ya kan. Oh, Eh, saya itu ambil datanya sekunder, bukan tersier Ibu. oh gitu ya. Semester 4 sudah proposal skripsi. Soalnya saya ambil SP Bu, semester antara. Oh gitu. Kalau di UNER gitu ya. Ya. Oh gitu. Semester 4 jadi udah oh, hebat banget semester 4 udah proposal skripsi. Kalau di sini semester 6 baru semester 7 baru ada mata kuliah semester 6 apa semester 7 ya. Itu baru ada mata kuliah proposal seminar proposal skripsi. Kalau di UMPO, kalau di UMPO. Oh, Kalau semester 4 sudah proposal ya berarti apa sudah keren banget, sudah banyak tahu lah tentang penelitian, tentang metode penelitian, tentang bagaimana analisisnya gitu seperti itu. Jadi udah seminar ya semester 4 ya? Sudah seminar. jadi gini Ibu, sebetulnya ini tuh mata kuliah semester 6 atau 7, tapi saya ambil di semester 4. Oh, Seperti bisa gitu ya. ya. Oh iya ya, kalau di sini memang mata kuliah di semester 6 atau semester 7 dan juga bisa digunakan oleh teman-teman yang mengambil yang sedang menempuh proposal skripsi untuk seminar proposal skripsi. Jadi seperti itu kalau tentang time series ekonometrika ini. Oke, jadi langkah-langkah dasarnya yaitu uji stasioner dan juga memastikan bahwa statistik data tidak berubah seiring waktu, modeling dan juga peramalan dan juga evaluasi model. Jadi nanti kita belajar bersama-samanya seperti ini aja ya. Jadi eh, santai aja lah belajarnya, nggak harus tegang kayak di dalam kelas. Kalau di dalam kelas kalau tegang-tegang nanti juga nggak nggak nyambung. Jadi nyantai aja belajarnya. Jadi sharing-sharing aja. Misalnya seperti ini contoh sederhana tentang data time series itu kita memiliki data penjualan bulanan sebuah toko selama 1 tahun. Misalnya ini contoh sederhana ya, contoh sederhana data time series. Misalnya Januari 100 unit, Februari ada 120 unit, Maret ada 190 unit dan sampai seterusnya sampai Desember. Nah ini adalah data menunjukkan penjualan bulanan meningkat dari waktu ke waktu yang bisa diidentifikasikan sebagai tren naik. Ya, kita bisa lihat dari Januari sampai Desember itu penjualannya naik terus mulai dari 100, 120, 150, 130 ini adalah tren naik. Analisa lebih lanjut bisa dilakukan untuk melihat pola musiman atau memprediksi penjualan di bulan-bulan mendatang. Nah, ini salah satu contoh kalau grafiknya seperti ini. Nah, biasanya teman-teman kalau time series itu memang lebih familiarnya itu analisisnya pakai software eView. Nah, time series lebih populer untuk menganalisis time series itu adalah software eView karena ya fiturnya lengkap dan juga eksplorasi data, estimasi model dan juga peramalan. Di sini saya punya data, ya ini judul penelitiannya, salah satu contoh judul penelitiannya adalah pengaruh return on asset (ROA), current ratio dan debt ratio terhadap financial distress PT Garuda Indonesia. Jadi di sini ada ROA-nya ada 0,1. Ini sudah dibuat desimal ya, sudah saya buat desimal. Current ratio-nya ada 0,71 pada tahun 2001. Dari situ kelihatan nggak? Ini saya perbesar. Nah, seperti ini. Ini saya punya data dari penelitian, dari contoh penelitian pengaruh racun, current ratio dan debt ratio terhadap finansial di PT Garuda. Di sini mulainya tahun saya ambil tahun dari 2001 sampai 2019. Nah, seperti ini sudah saya tuliskan. Ini pertama-tama sebelum kita membuka view, view pastikan data ini sudah tertulis di Excel ya, teman-teman. Sudah tertulis di Excel. Jadi ini sudah saya tuliskan di Excel. Dari situ kelihatan ya Excel saya ya. Kelihatan nggak, Mas Eja? Di tampilan share screen-nya masih PPT Ibu. Oh, masih PPT. Iya. Oke. Coba saya ini lagi. Saya tutup PPT-nya. Ini laptop saya agak lemot nih. Nah.
Kalau kelas riset seperti ini setiap minggu berapa kali atau setiap bulan sekali, Mas Eja? Kalau kelas riset seperti ini, berapa bulan sekali? Baik Ibu. Jadi kelas riset ini itu sebetulnya dilakukan 1 minggu 2 kali, Bu. 1 minggu 2 Itu. kali. Dan ini runtut, misalkan di pertemuan pertama itu ada tips and trick dan lain sebagainya itu. Bentar ya, laptop saya agak. Jadi teman-teman dari sedikit pemaparan PowerPoint tadi ada yang ingin disampaikan, mungkin kendala-kendala ketika menyusun proposal skripsi. Kalau Mas Eja sudah mau seminar proposal atau cukup ambil penelitiannya aja, cukup membuatnya aja, atau sudah mau diseminarkan? Jadi untuk sekarang saat ini saya ini Bu mengambil proposalnya saja, belum diseminarkan. Diseminarkan masih semester Oh, depan. oh gitu. Nah, ini seperti ini. Sudah kelihatan ya Excel saya? Kelihatan Ibu, Sudah kelihatan Excel-nya? sudah kelihatan. Hmm, Oke. Nah, kelihatannya ini salah satu contoh data time series dengan judul penelitian pengaruh ROA, current ratio, debt ratio terhadap financial distress. Ini teman-teman misalnya tertarik dengan penelitian tentang data time series ini, judul penelitiannya seperti ini. Salah satu contoh judul penelitian pengaruh return on asset, current ratio, debt ratio terhadap financial distress pada PT Garuda. Nah, ngambil tahunnya bisa tahunan, bisa harian ataupun bisa bulanan. Jadi teman-teman mau ngambil yang mana nanti kalau tahunan nanti beda juga cara prosesnya atau harian bisa juga misalnya hari Senin, Kamis misalnya pengamatan ya pengaruh pemberian pengaruh gula pada kesehatan lansia itu diamati misalnya 1 bulan gitu ya. Berarti kalau 1 bulan itu ada 30 hari nanti diamati tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 30. Nah, itu bersifatnya harian. Kalau bulanan misalnya contoh judul risetnya eh, pengaruh atau pemberian misalnya pemberian vitamin A kepada anak balita pada 1 tahun terakhir atau pemberian vitamin A pada anak balita berarti kita mengamatinya kalau kita mengambil pengamatannya bulanan kita bisa ambil 1 tahun berarti 12 bulan atau kalau 2 tahun 24 bulan itu yang bulanan. Kalau ini per tahunan ini per tahunan jadi mengambilnya ditulisnya tahunan 2000 sampai 2019. Nah, setelah kita mempunyai data di Excel, kita pastikan kita punya data di Excel ya. Kemudian kita buka e-view-nya. Buka e-view-nya. Oke. Sudah kelihatan belum e-view saya? Sudah kelihatan, Mas? Untuk FS-nya belum Ibu. Ini Belum. masih tampilan Excel-nya. Oke, ini saya buka e-view-nya. Kalau teman-teman di sini punya e-view-nya yang apa? Yang versi berapa? Yang versi berapa? Ini kalau ingin gratis, tapi cuma 1 tahun ya, pakai Student Lite. Kalau pengen gratis ya, ini e-view 12 yang Student Lite ini gratis. Jadi teman-teman nanti bisa mendownloadnya, cari aja e-view 12 Student Lite itu insya Allah gratis. Kalau yang lainnya mungkin agak susah di downloadnya e-view 12 yang lain. Eh, Biasanya agak ribet downloadnya. Kalau ini saya yang Student Lite ini sangat simple downloadnya. Kalau teman-teman cari dan gratis, tapi memang 1 tahun jangka gratisnya, jangka free-nya.
Nah, teman-teman bisa cari itu. Kemudian buka FV12 seperti biasa. Di sini teman-teman sudah bisa semua ya mengaplikasikan eViews. Sudah, teman-teman. Mas Eca, Mbak Dini. Insya Allah Mbak Dini, bisa. Mbak Dini penelitiannya tentang apa Mbak Dini? Skripsinya. Kalau saya skripsinya terkait preferensi, Bu, terkait pengaruh pemasaran langsung dan tidak langsung. Oh, Mbak Dini di mana kuliahnya? Di Surabaya atau Tulungagung? Saya di UIN 1 Tulungagung. Oh, gitu. Semester ini sudah semester 6. Kalau saya sebenarnya sudah lulus, Bu, tapi teman-teman Lemi di Tulungagung saat ini banyak yang sedang mengerjakan skripsi juga, gitu. Oh, gitu. Oke, Iya. siap. Alhamdulillah. Terus kurang bisa bolak-balik ke Jakarta. Kalau kapan ini dulu? Mas Nurdin semester berapa? Atau sudah lulus seperti Mbak Dini? Oh, mungkin lagi sibuk ya. Oke, ini teman-teman, Mbak Dini ini juga Mas Eca, nanti misalnya mau mengerjakan skripsi dan tertarik, Mbak Dini udah lulus ya, Mas Eca mungkin mau pengen tentang time series, salah satu contoh penelitiannya seperti itu. Jadi nanti analisisnya bisa menggunakan IV12 atau bisa SPSS, tapi memang lebih komplitnya menggunakan EVIS12. Jadi ini create a new. Jadi dipilihnya data regular frequency dan karena tahunan kita pilihnya annual ya, annual. Terus kemudian kita tuliskan dari tahun tadi tahun 2000 sampai tahun 2019. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian klik quick empty group. Nah, ini sudah otomatis ada lembar workspace-nya ya, kayak Excel ada kotak-kotaknya ininya. Kita buka Excel lagi nih. Di sini kita buka Excel lagi. Kemudian kita copy dari Z-score ini, kita copy Excel yang sudah kita siapkan tadi. Terus kemudian kita namai, misalnya grup 1, data 1. Kemudian view. Ini kita yang pertama adalah kita menganalisis statistik deskriptif dulu ya. Jadi sebelum masuk time series-nya kita analis dulu statistik deskriptifnya. Setelah ada tampilan seperti ini, teman-teman, kita klik view. Ini, kemudian deskriptif statistik, kemudian individual sampel. Kenapa individual sampel? Karena penelitian kita hanya ada di PT Garuda. Nah, sudah ketemu ini. Ada mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skenews, dan kurtosis. Sini teman-teman bisa lihat ya. Tampilannya kelihatan insya Allah teman-teman dari situ. Kelihatan, Ibu. Dari sini kita mengetahui mean, median, maksimum, minimum. Nah, kita baca, kemudian kita baca ya, kita coba baca hasil analisisnya. Nah, dari data sebelumnya kita tadi menganalisis statistik deskriptif ya. Dari data ini tadi datanya yang judul dari penelitian pengaruh ROA terhadap financial distress PT Garuda. Kemudian dari hasil dari statistik deskriptif tadi hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah saya kopikan di Word. Ada Z-score, ROA Z-score-nya adalah Y-nya ya. Jadi X-nya ini ada 3, Y-nya adalah Z-score ini. Z-score adalah digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya financial distress. Jadi Z-score-nya ini adalah financial distress-nya pada suatu perusahaan. Nilai Z-score yang lebih rendah umumnya mengindikasikan risiko financial distress yang lebih rendah.
Kemudian ada ROA. Apa itu ROA? Profitabilitas yang diukur dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset. Jadi tadi teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa sih ROA itu, CR itu apa, kemudian DR itu apa. Kalau CR atau disebut dengan current ratio, yaitu rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Nah, tadi ya, jadi tadi kan penelitiannya ROA, current ratio dan debt ratio. Nah, ini adalah istilah-istilah dari judul penelitian tadi. Sedangkan debt ratio adalah rasio solvabilitas yang menunjukkan proporsi total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nah, tadi sudah ketemu ya. Yang pertama tadi adalah statistik deskriptif tadi. Hasilnya seperti ini. Kita coba membacakan hasil analisisnya. Ada MEAN. MEAN itu rata-rata ya. Nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Misalnya nilai rata nilai Z-score. Ini rata-ratanya adalah 1, 3, 2. 1,320500. Kemudian ROA-nya rata-ratanya min 00,5, CR-nya bisa dilihat seperti itu. Rata-rata ROA sedikit negatif. Nah, ternyata di hasil olah data tadi, DFU, ternyata rata-rata ROA. Apa tadi ROA? ROA, saya nyebutnya biar gampang ROA aja ya. Profitabilitas yang diukur dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset. Sedikit negatif dengan standar deviasi 0,065. Sekuenis negatif menunjukkan distribusi miring ke kiri dan kurtosis lebih tinggi dari 3 menunjukkan data memiliki ekor yang lebih berat. Kemudian current rasionya rata-ratanya adalah 0,748500. Dengan standar deviasinya 0,2, 0,5, 0,24 menunjukkan variasi yang moderat. Squamous hampir 0 menunjukkan distribusi simetris dan kurtosis mendekati 3 menunjukkan distribusi 6. Nah, ini yang saya bacakan ini semuanya sudah terangkum di tabel tadi, di tabel ini. Nih, squamous, kurtosis, dan juga probabilitas semuanya ada di sini. Nanti bisa teman-teman lihat, nanti saya share juga. Nah, dari sini memberikan gambar umum tentang karakteristik statistik dari variabel yang diteliti dalam pengaruh terhadap finansial distress PT Garuda Indonesia. Nah, tadi setelah sedikit dijelaskan analisisnya, teman-teman ketika skripsi, analisis seperti ini yang lebih diutamakan, ditonjolkan pada pembahasan. Jadi tidak hanya menempelkan ini buat lampiran ya, kalau yang di dalam kotak ini hasil tadi itu buat lampiran. Selanjutnya untuk analisisnya itu teman-teman tampilkan di pembahasannya. Yang sudah skripsi misalnya sudah berpengalaman ya Mbak Dini dan juga teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk analisis regresinya. Setelah tadi statistik deskriptif, kita mencoba untuk analisis deskripsinya. Terus time series-nya mana? Time series-nya itu jenis datanya tadi. Jadi jenis datanya tadi itu jenis data time series mulai dari tahun 2000 sampai 2019. Saya coba lagi membuka eViews. Nah, ini saya namai ya, statistik deskriptif. Kemudian kita menganalisis regresinya. Time series-nya yang mana, Bu? Time series-nya ya datanya ini. Datanya ini disebut data time series dari tahun 2000 sampai 2019. Z-score, ROA, klik kanan, kemudian
Mana ya, kok nggak ada ya? Open, kemudian pilih as equation. Jadi setelah diklik, klik Z-score, ROA, depth ratio sama CR dan juga C ini, kemudian klik kanan. Kok hilang lagi ya? Sebentar teman-teman, ada yang sedikit error nih. Oke, tadi ada, tapi kok hilang lagi ya? Ada tadi open, kemudian pilih yang equation. Jadi klik kanan. Ini tadi langkahnya udah benar, tapi kurang tahu ini. Satu, Z-score, kemudian diklik DR, CR, kemudian yang C ini diklik semuanya, jadi biru-biru seperti ini. Kemudian open, misalnya nanti di sini biasanya ada open, terus ada klik yang equation. Nanti akan muncul hasil-hasil dari regresi. Jadi saya sudah coba untuk regresinya. Oke. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, hasil dari regresi tadi. Nih, ini tadi saya sudah coba-coba di awal tadi analisis uji regresinya. Setelah tadi, kan kenapa diuji regresi? Karena untuk mengetahui pengaruh dari ROA, CR, dan DR terhadap finansial desain PT Garuda. Jadi ini hasil regresinya. Ada intersepsi, jika ROA DR adalah 0, maka nilai Z-score adalah 2,55. Hasil ini signifikan dengan probabilitas 0,16 kurang dari 5%. Nah, ini. Dari hasil analisis tadi muncul variabel C, yaitu koefisiennya 2,55 dengan tingkat probabilitas adalah 0,0160. Hasil ini signifikan karena nilai probabilitasnya kurang dari 5%. Kemudian yang ROA-nya memiliki koefisien yaitu 1,205. Pengaruh terhadap Z-score-nya tidak signifikan karena kenapa? Karena probabilitasnya itu 0,1906. Yaitu lebih dari 5%. Kalau lebih dari 5% itu biasanya tidak signifikan, tapi kalau kurang dari 5%, probabilitasnya kurang dari 5%, yaitu biasanya signifikan. Contohnya ini yang intersepsi ini adalah probabilitasnya kurang dari 5% ya, dan nilainya 0,016 itu menandakan signifikan. Sedangkan kita lihat yang DR-nya, depth ratio-nya. Depth ratio-nya itu memiliki koefisien min 3,8 dan pengaruhnya sangat signifikan serta negatif terhadap Z-score dengan probabilitas 0,001 atau 0,009, yaitu di mana kurang dari 5%. Makanya hasilnya signifikan. Sekarang kita lihat yang CR-nya ini, di tabel ini regresinya ada CR-nya. Current rasionya itu hasil koefisiennya adalah 1,879 dan pengaruhnya sangat signifikan serta positif terhadap Z-square atau Z-score dengan probabilitasnya 0,008. Yaitu kurang dari 5% artinya sangat signifikan. Jadi kesimpulan dari ini yang bla 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 ini yang teman-teman temui banyak ini hasil analisis dari intercept ROA, DR dan current ratio ini
debt ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress, sementara current ratio berpengaruh positif signifikan, return on asset tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Terus apa sih yang R itu, R square, Z, adjust R square itu di sini kan ada ini lagi ya, R square, adjusted R square, dan regresi. Kemudian log likelihood itu apa sih itu pengertiannya? Jadi kalau R square itu menunjukkan seberapa baik variabel independen menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai 0,93160 menunjukkan bahwa 93,17% dari variasi dalam Z dapat dijelaskan oleh model ini. Jadi insya Allah ini baik ya, menunjukkan seberapa baik variabel independen. Kemudian adjusted R square menyesuaikan nilai R kuadratnya dengan pertimbangan jumlah variabel independen dalam model. Nilainya berapa ini? Adjusted R square itu kita lihat tabel itu 0,918. 914 menunjukkan penyesuaian yang lebih realistis dari R2. Kemudian standar error regresi. Dari regresi menunjukkan seberapa jauh data aktual dari garis regresi. Kemudian nilai 0,2 menunjukkan tingkat kesalahan dalam model. Jadi tingkat kesalahannya ada 0,2. Kita bisa lihat ada 0,2 ini tingkat kesalahannya, standar errornya ada 0,2, jadi sangat kecil ya. Kemudian log likelihood itu mengukur kemungkinan model yang diberikan data. Nilainya ada 4,3, menunjukkan seberapa baik model tersebut cocok dengan data. Kemudian ada F statistik, menguji signifikan keseluruhan model, menunjukkan bahwa model secara keseluruhan adalah signifikan. Jadi model dari data tadi yang sudah dianalisis menjadi oleh regresi tadi, datanya adalah time series, itu menunjukkan bahwa model tersebut adalah model yang seluruhnya adalah signifikan ditunjukkan dari hasil F statistik tadi. Ini tadi setelah dianalisis menggunakan regresi, hasilnya seperti itu. Oke, sekarang lanjut. Kita membacakan hasilnya. F statistik atau probabilitas F statistik adalah kebetulan nilainya 0,0000. Nih, nilainya ada 0,00000 itu menunjukkan bahwa model sangat signifikan. Karena apa? Karena probabilitasnya kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%. Hasil yang didapat tadi setelah uji regresi di F-use tadi, hasilnya sangat signifikan. Karena nilainya ini hasilnya ini tadi adalah 0,00. Kemudian lanjut AIC digunakan untuk membandingkan model statistik. Nah, ini kalau teman-teman ingin menjelaskan seperti itu, contoh menjelaskan di pembahasan nanti. Kalau teman-teman berminat tentang regresi atau berminat tentang time series. Jadi time series itu pertama kali adalah uji statistik deskriptif, kemudian uji regresi. Kalau judulnya tentang pengaruh-pengaruh seperti tadi. Jadi kan judul awalnya judul tergantung pada masalah penelitiannya. Misalnya pengaruh ROA terhadap financial distress pada PT Garuda. Itu salah satunya menggunakan data time series. Kita uji statistik, mendeskripsikan statistiknya, kemudian kita uji regresinya. Seperti itu, teman-teman. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Mungkin teman-teman di sini tertarik, mungkin Mas Eca mau tertarik mau switch proposalnya menggunakan time series atau menggunakan model regresi. Kan biasanya kayak gitu ada boleh kan ya berubah proposalnya nanti kalau seminar. Iya Ibu. Oh ya, untuk EViews tadi udah mulai bisa tadi. Nah, saya tunjukkan yang EViews untuk analisis regresinya. Jadi tadi karena judul kita itu mana EViews saya ya, kok nggak ada.
judul penelitian tadi itu tentang pengaruh-pengaruh itu otomatis menggunakan ini ya, menggunakan apa? Regresi biasanya kalau pengaruh X terhadap Y, pengaruh X terhadap Y itu biasanya menggunakan regresi. Nah, itu analisisnya bisa menggunakan alatnya bisa menggunakan EViews atau bisa menggunakan SPSS. Saya bukakan lagi EView-nya. EViews-nya udah kelihatan belum? Lihat. Sudah Ibu. Sudah kelihatan EView-nya. Z-score, RA. Nah, ini akan muncul seperti ini. Sudah kelihatan belum? Kalau saya sudah buka EView di situ, sudah kelihatan. Sudah, Bu. Oke, tadi jadi diklik dulu ya ini untuk menganalisis analisis regresinya. Z-score, ROA tadi nilai rasio tadi, kemudian DR-nya ini, kemudian CR, ini diklik semuanya, kemudian klik kanan, open, kemudian as equation. Nah, ini C-nya ini karena C-nya menurut rumus adalah Y sama dengan C1 plus C2 ini kita taruh C-nya di belakang Z-score C-nya. Nah, ini. Kemudian oke, ini rumusnya C-nya harus ada di belakang. Nanti kan C-nya ada di paling depan sini. Kita taruh C-nya itu di antara Z-score dan ROA. Nah, hasilnya ini. Ini tadi hasilnya sudah saya jelaskan di Word tadi, analisis regresi tadi, hasilnya seperti ini. Ada koefisien, kemudian tetap ya probabilitas F statistiknya adalah 0,0, artinya sangat signifikan data-datanya tadi. Kemudian ada CR-nya, ini ada koefisien ada 1,8 dengan probabilitasnya 0,08. Kemudian ada C-nya ini koefisiennya 2,5 dengan probabilitasnya 0,0160 artinya adalah kurang dari 5%. Kurang dari 5% artinya nilai Z-score-nya adalah 2,5, hasil ini signifikan dengan probabilitas 0,160 karena kurang dari 5%. Hasilnya signifikan. Kalau kurang dari 5%, itulah mempunyai hasil yang signifikan. Seperti ini, teman-teman. Ada yang ditanyakan atau sharing-sharing? Kita sini sharing-sharing santai aja ya. Prosesnya sekarang sampai mana, Mas Eca, proposalnya? Sudah tahap menseminarkan atau sudah siap ready untuk diseminarkan, Mbak Maisyarah? Semester berapa, Mbak Maisyarah? Mbak Maisyarah semester berapa? Oh, semakin banyak yang gabung ya. Ada Mbak Maisyarah, ada Mbak Nanda, ada ada Mas Arief, ada Mas Nurdin. Sampai tahap mana, Mas Eca, untuk proposalnya? Pak Ibu, kebetulan saya sudah di bab 3. Kebetulan saya pakai SEM, Hemat PLS yang AMOS, seperti itu. Ibu. Gitu. Sudah siap diseminarkan berarti ya? Ini Mas, kalau udah mulai pagi liburan atau udah mulai masuk perkuliahannya? Atau masih tergantung liburan? Ibu, tergantung mahasiswanya. Jadi sebetulnya UNER itu memadai kelas untuk liburan semester antara. Oh gitu. Oh iya. Ya, seperti itu. Nah, kebetulan saya mengambil semester antara itu untuk mengerjakan proposal untuk penelitian ini, seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada libur-liburnya juga ya? Nggak ada 100% libur ya?
Enggak ada kebetulan. Maksudnya kan ada kelas-kelas gitu, Ya, jadi maksudnya nggak 100% libur. Biasanya kan mungkin ada kelas-kelasnya atau mungkin terlibat dalam kepanitiaan apa. Kalau ya, di sini mungkin kebanyakan. Kalau kelas-kelasnya nggak ada kok di Umpo di sini nggak ada kelas-kelas seperti yang Mas Eca ambil itu hanya mahasiswanya terlibat di banyak penelitian kepanitiaan maksudnya kepanitiaan PMB. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, Mas Eca. Kita diskusi santai aja. Saya juga sedang belajar ini tentang lebih mendalami lagi tentang time series. Saya juga tertarik sebenarnya untuk penelitian saya selanjutnya menggunakan model ini, model time series, model forecasting. Saya juga tertarik nanti. Jadi di sini sebagai wadah untuk diskusi dengan mahasiswa juga ya. Jadi nggak saya yang lebih pandai, enggak. Saya lebih suka untuk belajarnya itu diskusi seperti ini. Jadi kalau saya mungkin ada sedikit lupa tentang materi ini dan teman-teman ingat, boleh sharing. Karena biasanya saya kalau di kelas seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang ingat dan saya lupa materinya. Karena ini kan materi S1 sudah mungkin 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu lah saya S1 atau sudah zaman yang nggak enak dan saya ini mulai belajar lagi tentang time series, jadi saya juga buka-buka lagi. Kalau teman-teman ingin sharing-sharing tentang time series boleh. Ada grupnya ya biasanya ya, ada grup belajar biasanya secara online terus atau juga offline kalau belajarnya, belajar penelitiannya. Ini suaranya kurang kedengar ya. Oke. Oke, cukup sekian dari saya, Mas Eca. Mungkin bisa disambung lagi dengan Mas Eca. Saya kembalikan lagi ke Mas Eca. oke. Baik, Cek, terima cek. kasih. Kedengaran Baik, ya suara oh, saya ya? kedengaran Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya yang sangat bermanfaat ini. Mungkin di sini ada Mas Mbak atau Kanda Yunda juga yang ingin bertanya terkait views terlebih data time series seperti itu. Mungkin bisa raise hand ataupun di kolom chat juga apa-apa. Mas Eca izin menanggapi dan sharing dengan Bu Hadi. Oh Oke, iya, silahkan. Boleh Mbak Dini silakan. sharing. Oh ya, oh ya. Terima kasih waktunya Mas Eca dan juga Bu Hani izin bertanya dan juga izin sharing juga ya. Jadi kelas riset LEMI ini merupakan kelas yang upayanya itu untuk meningkatkan literasi mahasiswa dan juga sebagai salah satu acuan belajar mahasiswa-mahasiswa khususnya kader LEMI dalam membantu menyelesaikan penelitiannya. Semoga Suaranya dari hilang Mbak Dini. Ya, jadi kelas riset ini merupakan kelas kolaborasi dari LEMI Tulungagung dan Surabaya yang tujuannya itu untuk meningkatkan literasi mahasiswa, khususnya kader LEMI, Ibu. Heeh. Nah, tujuannya memang semoga dari kelas ini, dari hasil materi-materi yang disampaikan menjadi salah satu acuan untuk membantu mahasiswa yang mungkin saat ini memiliki preferensi terkait penelitian dan juga tugas akhir seperti itu. Nah, izin sharing juga Ibu terkait olah data time series. Jadi data itu kan ada jenis banyak macamnya ya seperti yang Ibu jelaskan Ya. tadi di awal. Terus karakteristik data itu juga macam-macam. Kalau dulu saya skripsinya itu penelitian terkait regresi, yang mana itu meneliti terkait preferensi generasi milenial. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini terkait analisis forecasting, orientasinya bagaimana kita meramalkan data masa depan dari data yang sudah ada. Nah, untuk bisa melakukan peramalan itu, apakah ada minimal data tertentu yang harus kita miliki atau data yang seperti apa yang bisa kita gunakan untuk peramalan itu? Oke. Itu gimana? Terima kasih Mbak Dini atas sharing dan pertanyaannya. Forecasting ya, jadi peramalan. Eh, Kalau forecasting sendiri, saya memang belum pernah melakukan penelitian, tapi saya sudah sedikit belajar tentang forecasting ya. Nanti Mbak Dini bisa menambahkan ya Mbak Dini, kalau saya ada kurang-kurangnya, itu minimal data itu untuk lebih valid. Ini, insya Allah, semoga nanti kalau ada salah bisa diedit Mbak Dini, itu 10 tahun, data 10 tahun terakhir, atau kalau ingin data yang lebih bagus lagi, ya minimal itu
7 tahunan. Ya, coba saya cek lagi tentang data forecasting. Nanti teman-teman bisa menambah lagi di buku-buku forecasting statistik. Data forecasting. Saya coba buku ya. Misalnya contoh-contohnya nanti bisa saya berikan, bisa bulanan atau bisa tahunan kalau forecasting. Kalau ingin jangka panjang, ada jadi minimal datanya itu dibagi jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Kalau jangka pendeknya itu bisa bulanan, 1 bulan hingga 1 tahun. Itu jangka pendek ya, jadi data forecastingnya itu. Ada jangka menengah, jadi dibagi-bagi. Jadi data 1 hingga 5 tahun. Kalau ingin jangka panjang itu berarti lebih dari 5 tahun. Itu untuk data, untuk sebagai bentuk rentang data yang digunakan untuk peramalan. Tergantung tujuannya, tujuan peramalan jenis datanya itu yang seperti ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang tadi. Untuk forecasting. Rentannya juga tergantung tujuan penelitiannya tadi. Misalnya teman-teman ingin mengidentifikasikan kira-kira penjualannya satu tahun lagi atau 1 bulan lagi berapa, itu berarti jangka pendek ya, bisa menggunakan data 1 bulan hingga 1 tahun. Penjualan harian, data harian atau mingguan selama 1 tahun terakhir biasanya cukup untuk mengidentifikasikan pola musiman dan tren jangka pendek. Permintaan produk, data penjualan atau permintaan produk selama beberapa bulan gitu. Kalau yang jangka pendek, kalau jangka menengah 1 sampai 5 tahun, kalau jangka panjangnya itu lebih dari 5 tahun. Seperti itu Mbak Dini untuk forecasting. Bisa menambahi lagi Mas Eca atau Mbak Dini untuk forecasting. Kalau forecasting sendiri saya memang lebih mendalami masih ke teorinya ya. Kalau teori kan kalau nggak aplikasi kayaknya kurang. Kalau penelitiannya memang saya belum pernah untuk menggunakan metode-metode forecasting ini. Kalau teorinya ya teorinya seperti itu untuk rentang waktu datanya. Jadi tergantung tujuan kita mau yang meneliti apa. Kalau rentangnya hanya bulanan ya berarti menggunakan yang jangka pendek aja cukup 1 sampai 1 tahun, berarti 12 bulan ya. Kalau jangka menengah ya kira-kira kurang dari 5 tahun boleh. Kalau mau jangka panjang itu lebih dari 5 tahun, seperti itu. Ya tergantung tujuan penelitiannya seperti itu. Kalau forecasting. Nah untuk forecasting nanti teman-teman bisa, saya belum buat materinya ini tadi yang buat forecasting, saya buatkan materi yang sedikit-sedikit tadi tentang data atau itu nanti bisa teman-teman saya berikan link YouTube, penjelasannya sangat bagus sekali. Saya menemukan penjelasan mahasiswa yang sangat runtun dan saya sendiri juga belajar di link tersebut. Itu salah satu presentasi mahasiswa tentang forecasting. Jadi memang sangat runtun sekali ya untuk menganalisis data forecasting. Nanti bisa teman-teman bisa lihat, saya berikan linknya nanti. Saya carikan. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Belum, Bu. Ini agak lama sih, 13 menit. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri aja ya nanti ya. Nggih, Bu. Mungkin nanti bisa dibantu untuk mungkin ini Bu, untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai data time series atau penelitian kuantitatif yang mana menggunakan aplikasi eViews, Ya. barangkali kalau Ibu ada rekomendasi acuan pembelajaran mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman atau Gitu. berbentuk website atau channel YouTube kah agar Oh ya, teman-teman oke. nanti punya acuan lain seperti itu, Bu. Iya, oke. Baik, kalau channel YouTube biasanya
saya banyak belajar ya ke teman-teman mahasiswa juga sebenarnya tentang penjelasan mereka tentang series itu sepertinya lebih mengena dan lebih bahasanya lebih mudah dicerna karena mereka juga membahasakan untuk dirinya sendiri. Nanti saya share di kolom komentarnya mana. Saya biasanya pakai Google Meet, jarang pakai Zoom, jadi agak kagok nih ya. Ini chatnya, share channel YouTube. Nah, nanti bisa teman-teman. Ini salah satu teman mahasiswa yang menurut saya itu bahasanya sangat mudah dipahami dalam menjelaskan forecasting dan sangat runtun sekali kalau menurut saya. Ini menurut teman-teman mungkin ada mungkin bahasanya yang kurang sederhana, nanti bisa saya carikan lagi. Atau teman-teman bisa ada suatu website namanya Statistika. Udah pernah dengar belum, Mbak Dini? Udah pernah buka belum? Kalau Statistik. saya Statistik. Oh, Itu belum Bu. Sebelumnya saya kan pakai SPSS. Acuan saya itu SPSS Indonesia kalau dulu. Oh iya, pakai itu juga bisa. Pakai itu bisa atau Statistika kalau nggak salah itu juga ada. Itu semua jenis metode statistik itu ada di situ. Dan juga data-data contoh, data-data Excel juga ada di situ. Di SPSS Indonesia itu juga ada. Itu juga lengkap sekali itu. Ada data-data Excel-nya dan juga ada metode-metodenya, bahkan runtun langkah-langkahnya di SPSS dan juga Statistika. SPSS itu juga bagus Mbak Dini. Saya juga banyak belajar di situ. Iya. Itu menurut saya sangat lengkap sekali dan runtun. Kalau misalnya teman-teman pengen coba-coba di aplikasi eViews atau SPSS, itu pengen datanya bingung nyari data atau pengen data apa, itu di situ biasanya disediakan contoh Excel contoh data yang sudah dimasukkan ke Excel. Seperti itu. Ya Mbak Dini ya? Seperti itu ya? Iya. Mbak Dini sudah lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 2022 kemarin, Ibu. Oh ya. 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah masih semangat membersamai adik-adik ya. Teman-teman Lemi. Itu Mas Eca dibantu skripsinya. Iya, saling sharing Bu di sini intinya. Oh gitu. Jadi untuk kelas riset ini kebanyakan kelasnya online atau mungkin offline di Tulungagung atau kadang di Surabaya begitu atau online terus? Kalau yang kelas riset kolaborasi kita ini memang online Bu, karena memang agar bisa mengakomodir teman-teman yang dari jarak jauh. Oh Seperti gitu. itu. Memang ini memang kita lakukan runtut. Ini sudah sampai ke pertemuan keempat, Bu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait analisis kualitatif menggunakan meta di minggu depan. Tapi kalau sebelum-sebelumnya, kalau Lembi Tulungagung sendiri terkait seperti ini lebih ke kelas-kelas offline dalam artian kita berkumpul, ngopi bareng, sharing bareng terkait bagaimana penelitian seperti itu. Nah, kalau ini kita laksanakan kolaborasi bersama yang tujuannya memang ya agar bisa diikuti dan juga diakses oleh teman-teman dari jarak jauh dan juga recordnya nanti bisa menjadi salah satu acuan teman-teman bagi yang ingin belajar terkait penelitian ataupun sedang menyelesaikan tugas penelitian seperti itu. Oke, wah, bagus sekali ya programnya ya. Karena kelas riset ini biasanya memang sangat bermanfaat untuk teman-teman. Biasanya kalau di kelas mereka ketinggalan, nggak ikut kuliah, di kelas riset ini mereka lebih bebas lah untuk sharing-sharing. Kalau dulu pengalaman saya, kalau dulu saya S1 itu ikut UKM KP2M itu juga lebih ke penelitian dan juga lebih diskusi opini. Jadi lebih kita kalau teman-teman biasanya mahasiswa itu kalau belajar di komunitas-komunitas itu mereka lebih luas sharingnya daripada belajar di kelas. Kalau sepengalaman saya seperti itu dan juga kalau saya mengajar ke teman-teman pasti kalau di kelas ditanyanya iya Bu, sudah Bu, tapi mereka mungkin agak canggung atau dengan saya atau bagaimana ya kalau di komunitas seperti Lemi ini atau di UKM itu mereka lebih
luas untuk menyampaikan unek-uneknya, atau lebih luas ketika saya nggak ngerti bagian-bagian ini. Nah, mereka bisa saling sharing. Nah, seperti itu Mbak Dini. Jadi tingkatkanlah kelas riset ini, maksudnya semoga istiqomah biar teman-teman terbantu yang Amin. sudah menjalankan skripsi, seperti yang mau menjalankan skripsi atau sedang skripsi seperti Mas Eca yang mau menulis proposal skripsi ini. Yang sudah siap ya Mas Eca ya, tinggal diseminarkan ya. Ibu. Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan lagi Mbak Eca dan Mbak Eca, Mas Eca dan Mbak Dini. Ya, mungkin dari saya sementara cukup itu Bu. Mungkin dilanjut mungkin teman-teman lainnya yang perlu ada yang di-sharingkan atau ada pertanyaan kepada jenengan. Saya kembalikan ke Mas Eca. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan ya? Mungkin gini Bu, saya ingin bertanya lebih dalam terkait data time series ini. Misal, misal saya itu menggunakan analisis 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 ini Bu, apa namanya, determinan. Nah itu di analisis determinan itu tekniknya itu apakah saya harus menggunakan ARDL, GMM, FEM, atau PLS? Itu bagaimana cara menentukan teknik analisisnya itu? Misal saya ingin meneliti FDR-nya di suatu bank gitu. Nah ya, itu gimana coba? Nah, ini pertanyaan yang high class ini tentang time series. Nah, itu bisa teman-teman nanti kalau itu memang saya belum mempelajari lebih lanjut ya Mas Eca ya. Karena untuk time series ini memang saya lebih fokusnya ke regresinya seperti tadi itu. Jadi lebih mudah. Kalau misalnya Mas Eca tadi untuk masalah-masalah tentang risetnya Mas Eca, nanti kita bisa sharing-sharing lah di lain waktu. Nanti saya coba berikan studi kasus dari skripsi-skripsi atau disertasi dibedah. Nah, salah satu nanti yang madah belajar kita membedah disertasi atau tesis tentang penelitian time series, tidak hanya tentang regresi tadi. Jadi kan tadi saya hanya menyampaikan regresi ya. Jadi untuk lebih tahapnya, saya juga sedang belajar tentang yang ditanyakan Mas Eca itu tadi. Nanti kita bedah salah satu tesis di lain kesempatan. Mungkin kita siapkan tesisnya, kemudian kita bedah bersama-sama ya Mbak Dini ya. Atau mungkin pemateri lain seperti itu. Kalau itu memang, oh ya, kalau EV atau SPSS, nah tergantung datanya apa Mbak Nanda. Kalau untuk pertanyaan Mas Ita tadi, kita belajar di lain waktu dulu karena saya juga masih dalam tahap belajar itu, jadi saya belum bisa menyampaikan lebih detailnya untuk permasalahan Mas Eca tadi itu. Kita kapan-kapan kita bedah kalau ada kesempatan. Nanti bukan hanya saya yang bedah, mungkin ada pemateri lain. Nanti kita usulnya untuk Mbak Dini untuk membedah salah satu karya ilmiah atau disertasi atau tesis yang dalam bidang itu, nanti itu lebih mudah lagi. Nah, untuk masalah itu memang saya belum mempelajari, jadi saya belum bisa menjawabnya untuk Mas Eca. Nah, untuk Mbak Nanda, lebih bagus mana, EV atau SPSS? Tergantung apa yang mau diolah. Kalau EVIO memang ada kemudahan-kemudahannya untuk time series yang lebih lengkap. Kalau SPSS lebih ke regresinya, masalah regresi, korelasi itu saya lebih suka cenderung ke SPSS. Kalau ke masalah time series itu memang lebih lengkap ke EVIO-nya. Seperti itu Mbak Nanda. Mbak Nanda ini kuliah di mana? Di UNER atau di Tulungagung? Di Surabaya atau Tulungagung? Untuk pengolahan datanya. Kalau time series saya rekomendasikan ke EVIUS ya. Kalau masalah regresi atau itu SPSS. Lebih lengkap dan lebih mudah. Oke. Jadi untuk belajar metode-metode itu, kalau saya biasanya belajarnya dengan membedah salah satu karya tulis. Kalau time series ini memang saya lebih fokusnya ke regresi dan sedikit forecasting. Regresi. Jadi kita nanti
Mbak Dini maksudnya, Mbak Dini dan teman-teman tim LMI semuanya nanti agendakan untuk mungkin pematerian ngambil dari yang lain, itu membedah salah satu karya, entah itu disertasi atau tesis atau skripsi teman-teman atau skripsinya Mbak Dini dibedah, nanti metodenya atau modelnya itu nanti bisa digunakan acuan teman-teman untuk menganalisis calon-calon skripsi mereka atau calon-calon penelitian mereka. Seperti itu. Nanti misalnya mau bedah skripsinya Mbak Dini itu, nah itu lebih bagus sekali. Nanti metodenya itu nanti sekalian dibuka. Jadi kita juga sama-sama belajar, pemateri juga belajar, dan juga peserta juga belajar. Seperti itu. Ya Mas Eca ya. Jadi mohon maaf Mas Eca untuk jawabannya mungkin kurang puas ya. Jadi nanti Mas Eca bisa membedah salah satu karya, nanti bisa dipelajari seperti itu. Untuk time series memang saya belum banyak berkecimpung di penelitian, jadi lebih banyaknya ya yang masih kualitatif atau statistik yang regresi seperti itu. Untuk teman-teman mahasiswa, ini jurusan ekonomi Islam semuanya ya? Atau lintas jurusan? Lintas jurusan ini Bu, ada yang dari non-ekonomi juga. Oh gitu. Nah ya teman-teman kalau ini memang harus punya dua software ini ya, eViews atau SPSS. Jadi ketika penelitiannya metodenya menggunakan semacam time series itu bisa menggunakan eView. Kalau menggunakan metode lain atau semacam regresi korelasi bisa menggunakan SPSS. Seperti itu teman-teman. Kalau praktikum biasanya kalau ekonometrika itu biasanya menggunakan eViews atau biasanya SPSS. Jadi saya collab ya antara SPSS dengan eViews. Kalau SPSS ya memang banyak teman-teman yang sudah bisa mendownload karena banyak sudah yang tersebar yang free. Kalau eViews ini kan banyak teman-teman juga yang kesulitan mendownloadnya. Ini salah satu contohnya biar mudah di-download teman-teman pakai Student Lite ini untuk teman-teman untuk gampang nggak bayar. Kalau yang lainnya mungkin yang versi 12 ini yang bayar ya teman-teman. Jadi ini pakai Student Lite teman-teman bisa mendownload sekarang. Sudah mendownload semuanya ya, sudah punya ya yang Student Lite atau yang sudah punya Pro nanti bisa sharing ke teman-teman yang punya tipe yang versi 12, EV12. Baik, teman-teman. Ini saya sampai jam berapa, Mbak Dini? Sebenarnya waktunya 1,5 jam, Bu, Oh, gitu. menyesuaikan peserta yang bertanya. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Kalau Mbak Dini dulu skripsinya ambil semester berapa? Saya dulu skripsi ambil semester 8, Bu. Mulai Oh, skripsi semester 8, sempro di semester 7. oh gitu. Oke, oke, oke. Ya. Berarti teman-teman di sini diusahakan juga seperti itu ya. Jadi harus punya timeline targetnya untuk menyelesaikan tugas akhir. Biasanya kalau tugas akhir itu emang berat, bukan mengerjakannya, karena terdistraksi macam-macam lah, mengurusi banyak hal, karena udah nggak ada perkuliahan, jadi terdistraksi macam-macam. Seringkali terbengkalai dalam mengerjakan tugas akhir. Jadi teman-teman di LEMI ini usahakan kalau sudah ada yang berkumpul dibersamai terus dan diadakan diskusi-diskusi tentang riset dan penelitian. Jadi biar saling bersinergi lah, biar semangat teman-teman mahasiswanya. Baik, sekian dari saya Mas Eca. Saya kembalikan lagi dengan Mas Eca. Baik Ibu, terima kasih. Apakah di sini teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sudah cukup ya Ibu terkait hal demikian. Mungkin sebelum saya menutup ini, mungkin teman-teman bisa itu dulu terlebih dahulu on cam ya teman-teman. Bisa kita dokumentasi serta jangan lupa untuk mengisi link absensi kelas riset 2024 seperti itu. Mengingat hal ini dibuat database nantinya. Sebelum saya tutup juga,
teman-teman ada pengumuman terkait sertifikat akan dikirim via email maksimal 2 hari setelah kegiatan ini. Dan yang kedua, kelas riset pertemuan kelima akan dilaksanakan tanggal 29 Juli atau eh, atau 2 hari setelah hari Sabtu pukul 19 atau jam 7 malam. Diimbau teman-teman untuk bisa menginstal publish or perish dan Crossfire materi terkait analisis metadata teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang ingin berkesempatan untuk belajar metadata lebih dalam lagi bisa ikut join dan daftar di tanggal 29 Juli 2024. Mungkin eh, yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nugraini yang telah menjadi pemateri atau narasumber di kelas riset LEMI cabang Surabaya kolaborasi dengan cabang Tulungagung. Eh, saya mewakili teman-teman panitia, teman-teman LEMI juga berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu dan juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan baik salah kata, perbuatan dan lain sebagainya Ibu. Mungkin sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bu. teman-teman semuanya. Terima Saya kasih, undur Bu. dulu ya. Terima kasih. Iya. Oke.